Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Tulus Pribadi dengan NIM 2200181097. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dari pertemuan 8 hingga pertemuan 12 guna memenuhi uji kompetensi 2 mata kuliah analisis perancangan perangkat lunak. Judul dari laporan saya adalah Sistem Aplikasi Manajemen Apotek yang bernama Pharmascience. Oke, Pharmascience. Pharmascience adalah aplikasi terintegrasi terbaru untuk manajemen kesehatan dan transaksi obat di apotek. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi operasional apotek dengan mengoptimalkan pendataan obat, mempercepat transaksi kasir, dan menyederhanakan manajemen staf. Ini diharapkan mengurangi kesalahan manusia dan membuat operasional lebih lancar. Oke, yang pertama yaitu user interface. Di user interface di sini dikembangkan melalui activity diagram yang telah dibuat. Pada activity diagram yang pertama yaitu activity diagram data pengguna. Pada activity diagramnya seperti biasa ada login, kemudian verifikasi akun, kemudian mengecek level pengguna. Apabila levelnya adalah child administrator, maka dia akan mengarah ke user child administrator. Apabila dia adalah seorang administrator, maka dia akan mengarah ke administrator. Dari activity diagram ini, user interface-nya di antara lain yaitu pertama, ini adalah rancangan user interface berdasarkan activity diagram. Dengan judul dokumen user, kemudian jumlah aktivitasnya 1, jumlah aktivitas yang perlu interaksi UI ada 1, kemudian nama aktivitasnya adalah login. Fungsionalitasnya, user masuk ke sistem dengan menginputkan dan password. Yang kedua, yaitu user bisa masuk menggunakan akun Google atau Facebook. Dan ketiga, user bisa menampilkan password yang disembunyikan dengan menekan tombol mata pada password. User submit dengan button login. Kemudian ada elemen UI. Di elemen UI-nya yaitu form text field, username, dan password. Kemudian ada button submit. Kemudian ada button mata pada kolom password. Button login with Google or Facebook. Di catatannya yaitu default password akan disembunyikan ketika diinputkan. Lanjut. Kemudian ada di bagian administration. Jumlah aktivitasnya ada 3. Jumlah aktivitas yang perlu interaksi UI ada 3. Kemudian yang pertama, nama aktivitasnya yaitu melihat data pengguna. Fungsionalitasnya, user dapat melihat data pengguna dengan filter cari. User dapat melihat detail data pengguna. Elemen UI, form text field, cari data pengguna. Kemudian ada button search. Kemudian ada tampilkan tabel data pengguna. Yang kedua, ada aktivitas yang bernama mengubah data pengguna. Fungsionalitasnya yaitu yang pertama, user dapat mengedit data pengguna, bisa menambahkan data maupun menghapus data. User dapat melakukan konfirmasi apakah sudah yakin dalam mengubah data lalu simpan data. Elemen UI. Pada elemen UI-nya yaitu tampilkan tabel data pengguna, button action untuk ubah data, kemudian button simpan untuk menyimpan data. Aktivitas yang ketiga yaitu melakukan logout. Fungsionalitasnya, user dapat keluar akun jika sudah tidak dipakai untuk bekerja. Yang kedua, mengamankan data pribadi maupun kantor. Elemen UI yang digunakan yaitu button logout. Nah, untuk activity diagram yang kedua yaitu data pembelian. Rancangan user interface berdasarkan activity diagram dari data pembelian. Yang pertama, di bagian user, jumlah aktivitasnya ada 1. Jumlah aktivitas yang perlu interaksi UI ada 1. Nama aktivitas login, fungsionalitas, user masuk ke sistem dengan mengetikkan password, user bisa menggunakan akun Google atau Facebook. Ini sama dengan yang pertama tadi. Kemudian pada bagian administrasi, itu ada jumlah aktivitasnya yaitu ada 4. Kemudian jumlah aktivitas yang perlu interaksi UI-nya ada 4. Nama aktivitasnya yaitu melihat data pembelian. Fungsionalitasnya, user dapat melihat data pembelian dengan kita cari. User dapat melihat detail data pembelian. Elemen UI yang digunakan,
from text field cari data pembelian, button search, tampilkan tabel data pembelian. Aktivitas yang kedua yaitu menghapus data pembelian. Fungsionalitasnya, user dapat memilih dan menghapus data pembelian yang sudah ada. User dapat melakukan konfirmasi apakah sudah yakin dalam menghapus data lalu sistem akan mengeksekusi. Elemen UI yang digunakan, tampilan tabel data pembeli, button action untuk menghapus data pembelian, button simpan untuk menyimpan data, checkbox list untuk memilih data. Kemudian aktivitas yang ketiga ada menghapus data pembelian. Fungsionalitasnya, user dapat memilih dan menambah data pembelian. User dapat melakukan konfirmasi apakah sudah yakin dalam menambah data lalu akan disimpan sistem. Elemen UI, tampilan tabel data pembeli. Kemudian ada button action untuk menambah data pembelian dan button simpan untuk menyimpan data. Aktivitas yang keempat yaitu melakukan logout. Fungsionalitasnya, user dapat keluar akun jika sudah tidak dipakai untuk bekerja. Kemudian ada fungsinya mengamankan data pribadi maupun kantor. Elemen UI-nya yaitu button logout. Untuk diagram activity yang ketiga yaitu faktur pembelian. Rancangan user interface-nya yaitu yang pertama di bagian user yaitu sistem login sama dengan tadi. Kemudian di bagian administration jumlah aktivitas ada 3. Jumlah aktivitas yang perlu interaksi UI ada 3. Yang pertama yaitu aktivitas melihat data faktur. Fungsionalitasnya, user dapat melihat data faktur dengan filter cari dan filter tanggal. Yang kedua, user dapat melihat detail data faktur yang ditampilkan sistem. Elemen UI yang digunakan, from text field, cari data faktur dan filter tanggal. Yang kedua, button search. Yang ketiga, tampilan tabel data faktur. Kemudian aktivitas yang kedua, mengedit atau mengekspor data faktur. Fungsionalitasnya, user dapat mengedit data pengguna, bisa menambahkan data maupun menghapus data faktur. User dapat melakukan ekspor data. Yang ketiga, user mendapat konfirmasi dari sistem apakah sudah yakin dalam mengubah data faktur lalu data disimpan di sistem. Elemen UI, tampilan tabel data faktur, button action untuk detail dan ubah data faktur, kemudian button simpan dan menyimpan data, dan button ekspor data faktur. Activity diagram berikutnya adalah buku kas. Untuk rancangan user interface-nya, yang pertama ada user untuk login, kemudian ada administration yang dimana jumlah aktivitasnya ada 5. Jumlah aktivitas yang perlu interaksi UI ada 4. Yang pertama, nama aktivitasnya yaitu melakukan edit data. Fungsionalitasnya, user dapat mencari data yang akan diubah. User dapat melihat data detail kas, user dapat mengubah data dari buku kas, dan data yang diubah akan disimpan oleh sistem. Elemen UI yang digunakan, form text field untuk mencari akun kas, table untuk menambahkan akun kas, button search, button simpan perubahan data, button action edit, dan lainnya. Kemudian aktivitas yang kedua yaitu melakukan transfer. Fungsionalitasnya yaitu user dapat menginputkan nomor rekening bank kas, user dapat melakukan transfer dengan menekan button transfer, konfirmasi dari sistem untuk dilanjutkan proses transfer. Elemen UI yang digunakan, tabel untuk menampilkan akun kas, yang kedua button input transfer kas, yang ketiga tampilan konfirmasi transfer, yang keempat from number field untuk nomor rekening dan nomor nominal dia ditransfer. Aktivitas yang ketiga yaitu menerima transfer. Fungsionalitasnya, user menerima bukti transfer yang sudah dikonfirmasi oleh sistem. User bisa menyimpan bukti dan melihat histori transfer kas. User bisa memilih apakah akan ke halaman menu buku kas atau logout. Elemen UI yang digunakan, yang pertama tabel untuk menambahkan bukti transfer, yang kedua tombol terima dari tampilan bukti, yang ketiga button pilihan menu ke halaman utama atau logout. Catatan. Aktivitas yang keempat, nama aktivitasnya yaitu melakukan logout. Fungsionalitas, user dapat keluar akun jika sudah tidak dipakai untuk bekerja. Yang kedua yaitu mengamankan data pribadi maupun kantor. Elemen UI-nya button logout. Aktivitas diagram yang berikutnya adalah data penjualan. Membuat rancangan user interface dari data penjualan, yang pertama yaitu ada user, itu untuk login. Kemudian di bagian administratornya, jumlah aktivitasnya ada 4. Yang tidak memerlukan UI ada 4. Kemudian aktivitas yang pertama, melihat data penjualan. Fungsionalitasnya yang pertama, user dapat mencari data penjual
dengan filter tanggal. Yang kedua, user dapat melihat detail dan penjualan. Elemen UI yang digunakan, form text field untuk mencari data penjualan, button list filter tanggal, tampilan tabel detail data penjualan. Yang aktivitas kedua, nama aktivitasnya hapus data. Fungsionalitasnya, user dapat menghapus data penjualan yang sebelumnya sudah ada. Yang kedua, user mendapat konfirmasi dari sistem apakah yang diubah sudah benar atau belum. Yang ketiga, sistem bisa menerima file dan menyimpannya. Elemen UI, button untuk hapus data, button konfirmasi apakah data sudah benar atau belum. Aktivitas yang ketiga yaitu edit data. Fungsionalitasnya, user dapat mengubah data penjualan, user dapat melihat data penjualan, sistem akan memberikan konfirmasi apakah data yang diedit dan ditambahkan sudah benar. Elemen UI, button untuk edit data penjualan dan button konfirmasi apakah data sudah benar atau belum. Oke, judul dokumen berikutnya adalah Child Administrator. Di bagian Child Administrator, jumlah aktivitasnya ada dua. Jumlah aktivitas yang perlu di interaksi UI-nya ada dua. Yang pertama, yaitu melihat data penjualan. User dapat melihat data penjualan dengan filter tanggal, user juga dapat melihat detail data penjualan. Elemen UI-nya, text field untuk mencari data penjualan, button list filter, kemudian tampilan tabel detail penjualan. Aktivitas yang kedua yaitu logout. User dapat keluar akun jika sudah tidak dipakai untuk bekerja, mengamankan data pribadi maupun kantor. Elemen UI-nya button logout. Oke, untuk activity diagram berikutnya yaitu laporan. Rancangan interface-nya yang pertama ada user di dokumen user itu untuk login, kemudian di bagian administrator. Di bagian administrator jumlah aktivitasnya ada 3, yang memerlukan interaksi UI juga 3. Nama aktivitas yang pertama yaitu melihat laporan. User dapat melihat data laporan dengan filter cari dan filter tanggal. User dapat melihat detail data laporan yang ditampilkan sistem. Elemen UI-nya form text field cari data faktur dengan filter tanggal. Form text field cari data laporan dengan filter tanggal. Kemudian button search tampilan tabel data laporan. Oke, yang kedua yaitu menambah laporan. User dapat menginputkan laporan, harus disertakan keterangan laporan apa. User dapat menyimpan laporan yang akan ditambah di sistem. Kemudian elemen UI-nya form text field untuk input laporan akan ditambahi button kemudian ada button submit. Yang ketiga, nama aktivitasnya yaitu logout. User dapat keluar akun jika sudah dipakai untuk bekerja, mengamankan data pribadi maupun kantor. Elemen UI-nya button logout. Oke, activity diagram berikutnya adalah surat. Judul dokumen yang pertama yaitu rancangan interface-nya ada user untuk login, kemudian yang berikutnya di bagian administrator jumlah aktivitasnya 3, jumlah aktivitas yang perlu interaksi UI ada 3. Yang pertama yaitu melihat data surat. Fungsionalitasnya user dapat melihat dengan mencari surat berdasarkan fitur search dan jenis. User dapat melihat detail surat. Elemen UI-nya button search, tabel tampilan detail surat, kemudian button filter genre and list. Nama aktivitas, konfirmasi surat yang diajukan. User dapat melihat surat yang diajukan oleh Child Administrator. User dapat menerima atau mengkonfirmasi surat yang telah diajukan. Elemen UI-nya, tampilan detail surat yang diajukan, button terima konfirmasi surat, button action untuk surat. 3. Nama aktivitasnya yaitu membuat surat. User dapat membuat surat dengan menekan tombol buat surat. User akan tampilkan formulir surat. User dapat submit surat ketika sudah selesai mengisi tabel. Elemen UI yang digunakan tabel dan form text field untuk pengisian surat, button buat surat, button submit surat. Kemudian di bagian Child Administrator itu ada jumlah aktivitas 2 dan yang perlu interaksi dengan UI ada 2. Yang pertama mengajukan surat. User dapat mengisi surat yang nantinya akan diajukan ke administrator. User dapat submit surat. Kemudian elemen UI yang digunakan yaitu tampilan tabel dan form text field pengisian surat, button submit atau ajukan. Nama aktivitas yang kedua dari Child Administrator adalah logout. Fungsionalitasnya yaitu user dapat keluar akun jika sudah tidak dipakai untuk bekerja. Yang kedua yaitu mengamankan data pribadi maupun kantor. Elemen UI-nya button logout. Activity diagram yang berikutnya adalah data produk. Untuk rancangan user interface-nya, yang pertama ada user untuk login, kemudian ada judul dokumen yang kedua yaitu administrator yang memiliki jumlah aktivitas 5.
dan yang memerlukan UI ada 3. Yang pertama, nama aktivitas. Melihat data produk. Fungsionalitasnya, user dapat melihat data produk dengan filter cari, filter gudang, dan rak. User dapat melihat detail data produk. Elemen UI-nya, form text field, cari data pengguna, button search, button filter list untuk gudang dan rak, tampilan tabel data pengguna, tabel data barang, data produk. Kemudian ada nama aktivitas, mengubah data produk. Fungsionalitasnya itu user dapat mengedit data produk, bisa menambahkan data maupun menghapus data. User dapat melakukan konfirmasi apakah sudah yakin dalam mengubah data, lalu sistem menyimpan data. Elemen UI-nya, tampilan tabel data pengguna, button action untuk ubah, tambah, hapus data. Kemudian ada button simpan untuk menyimpan data. Nama aktivitas yang berikutnya adalah logout. User dapat keluar dari akun untuk mengamankan data pribadi maupun kantor. Elemen UI-nya ada button logout. Di bagian cell administrator, jumlah aktivitasnya ada 2. Jumlah aktivitas yang perlu interaksi UI ada 2. Nama aktivitasnya melihat data produk. User dapat melihat data produk dengan filter cari, filter gudang, dan rak. User dapat melihat detail data produk. Form elemen UI-nya form text field, cari data produk, button sort, buat filter list untuk gudang dan rak, tampilan tabel data produk. Aktivitas yang kedua yaitu mengupdate data produk. Fungsionalitasnya yaitu user dapat menambahkan data produk, user dapat mengisikan detail jika produk untuk ditambahkan, user dapat submit data jika sudah sesuai dan disimpan oleh sistem. Elemen UI-nya yaitu form text field untuk menginputkan detail data yang akan ditambahkan, button tambahkan data, button submit data. Yang ketiga yaitu logout. Fungsionalitasnya yaitu user dapat keluar akun, kemudian mengamankan data pribadi maupun kantor. Elemen UI yang digunakan yaitu button logout. Oke, untuk materi yang berikutnya yaitu kelas diagram. Untuk perancangan kelas diagram di sini, saya menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelas diagram, yaitu kelas diagram user yang memiliki atribut. Yang pertama, ID user, kemudian nama user, email user, password user, level user. Kemudian ada fungsi yang digunakan, yang pertama yaitu fungsi login, logout, kelola produk, pembelian, transaksi, kelola user levelnya, jika levelnya adalah admin, kemudian adalah presensi. Nah, untuk presensi sendiri, fungsi presensi sendiri, kemudian di sini ada kelas presensi, di mana kelas presensi ini memiliki atribut ID presensi, ID user, jam kerja, jumlah presensi, jumlah bekerja, yang memiliki fungsi hitung presensi dan hitung jam kerja. Di sini kita lihat relasi dari user dan presensi itu menggunakan one to one, yaitu satu user hanya memiliki satu presensi pada hari yang sama. Kemudian kembali ke pembelian. Di kelas pembelian terdapat atribut ID pembelian, ID user, ID produk, kemudian tanggal pembelian, kemudian jumlah pembelian, dan nama vendor. Fungsi yang digunakan yaitu pesan produk, kemudian ada fungsi batal pesan. Untuk relasi dari kelas user dengan kelas pembelian yaitu one to many, di mana satu user dapat melakukan sebuah pembelian yang banyak gitu. Kemudian kelas yang berikutnya adalah kelas produk. Kelas produk sendiri memiliki atribut ID produk, nama produk, jenis produk, jumlah, dan harga. Untuk fungsi yang digunakan di sini yaitu tambah produk, tampil produk, hapus produk, dan edit produk. Relasi antara pembelian dan produk yaitu one to many, di mana satu pembelian itu dapat memiliki banyak produk. Kemudian kelas berikutnya ada kelas transaksi. Kelas transaksi sendiri memiliki atribut ID transaksi, ID produk, ID user, dan tanggal transaksi. Untuk fungsinya yaitu tambah transaksi, tampil transaksi, hapus transaksi, dan edit transaksi. Untuk kelas transaksi sendiri memiliki dua relasi dengan user dan produk, di mana relasi antara user dan relasi antara user dan transaksi ini memiliki jenis one to many, di mana satu user memiliki banyak transaksi. Kemudian
Untuk produk dengan transaksi sendiri berelasi dengan jenis one to many pula, di mana satu produk terkait dengan banyak transaksi. Kelas berikutnya ada kelas faktur. Kelas faktur sendiri memiliki atribut ID faktur, ID pembelian, tanggal faktur dengan fungsi tambah faktur, hapus faktur, lihat faktur, cetak faktur. Relasi antara transaksi dengan faktur adalah one to one, di mana satu transaksi itu hanya memiliki satu faktur. Oke, lanjut ke materi berikutnya adalah sekuen diagram. Sekuen diagram dari data pengguna. Di sini memiliki tiga field. Yang pertama ada staf pengguna, kemudian administrator dan child administrator. Ketika user melakukan login sebagai staf pengguna, maka akan melakukan verifikasi akun. Jika dia valid, dia akan mengakses layanan pengguna. Dan ketika dia adalah child administrator, dia akan mengakses data pengguna, memverifikasi data pengguna, mengirimkan data pengguna kembali, dan mengirimkan data pengguna kembali. Data pengguna akan dikirimkan ke dalam staf pengguna, sehingga user akan mengakses data pengguna. Ini untuk yang administrator. Yang bagian administrator sendiri yaitu mengirimkan data pengguna, mengirim data pengguna, mengupdate data pengguna, menghapus data pengguna, kemudian logout. Sequence diagram dari data pembelian. Di sini ada user, sistem, data pembelian, child administrator, dan administrator. Untuk yang akun terverifikasi dulu, awalnya user login, kemudian verifikasi akun. Jika dia akan balik lagi. Kemudian yang bagian akun terverifikasi, maka sistem akan mengautentifikasi akun. Kemudian di bagian child administrator, sistem akan mengatakan ke child administrator. Kemudian di bagian administrator sendiri, sistem akan mengarah ke administrator. Oke, jika tidak memiliki akses, dia akan kembali dan dia akan kembali ke user. Di bagian administrator sendiri yaitu menampilkan user akan ditampilkan data pengguna, data pembelian, kemudian kembali lagi mengajukan pembelian, data pembelian, menyimpan data, membuat faktur pembelian, kemudian logout. Faktur pembelian. Nah, untuk fakturnya sendiri ada sistem, faktur, administrator, dan child administrator. Pada bagian administrator, itu menampilkan data pengguna, melihat data faktur, kemudian mengembalikan ke data faktur, menambah data faktur, konfirmasi penambahan data faktur, menyimpan data. Di bagian child sendiri hanya dapat menampilkan data pengguna, melihat data faktur saja, kemudian data faktur tidak dapat diakses. Untuk sequence diagram dari buku kas, yang pertama yaitu ada sistem, buku kas, child administrator, dan administrator. Untuk bagian child administrator ya hanya dapat verifikasi, kemudian di administrator dapat melihat data kas, menampilkan data kas, kemudian ada input data kas dan menyimpan data. Data penjualan. Di data penjualan ini administrator hanya dapat melihat data penjualan, menampilkan data penjualan, edit data, dan hapus data. Kemudian di sequence diagram laporan. Sequence diagram dari laporan yaitu di bagian admin mengakses data laporan, memproses laporan, menampilkan data laporan ditampilkan oleh sistem. Kemudian di bagian child administrator tidak memiliki mengakses data laporan, kemudian memproses laporan dan menampilkan data laporan. Kemudian di bawahnya yaitu melihat data laporan, menyimpan data laporan, membuka data laporan, data tersimpan, data laporan tersimpan, kemudian logout. Untuk sequence diagram surat, yang pertama yaitu ada admin. Di bagian admin level ini yaitu menampilkan data surat, memproses surat, menampilkan data,
dan melihat data surat. Untuk CL-nya sendiri menampilkan data surat, memproses surat, menampilkan data. Dan nah di sini cara biasa dapat mengajukan surat, membuat surat, surat dibuat. Proses konfirmasi surat sendiri yaitu konfirmasi surat yang diajukan, surat tidak diterima. Apabila surat tidak diterima dia akan stop, kemudian ada mengubah keterangan surat tidak diterima dan mengubah keterangan surat diterima apabila diterima. Surat sudah dikonfirmasi akan kembali ke sini, status surat diperbarui, kemudian melakukan logout. Sequence diagram data produk. Di bagian administrator sendiri, yang pertama yaitu menampilkan data produk, mengolah data produk yaitu menghapus data produk, mengubah data produk, menampilkan data produk, dan mengubah data produk. Kemudian data produk akan disimpan datanya. Kemudian melihat data, menyimpan data. Di bagian celah administrator sendiri, hanya dapat melihat data produk. Oke, yang materi berikutnya adalah biaya dan estimasi pengembangan. Yang pertama yaitu pengisian identitas dari biaya tim dari pengembangnya. Timnya bernama Tech Vanguard Innovator dengan beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama ada Fajar Tangguh, Faris Nur, saya sendiri, dan Dwi Hadri, kemudian ada Joy Adriansa dengan judul proyek Sistem Aplikasi Parmasite. Oke, yang pertama yaitu pengisian data aktor UTP. Di sini kami memiliki data aktor berjumlah 4 bertipe kompleks. Kemudian aktornya yaitu pengelola apotek, asisten apoteker, dan karyawan. Yang kedua, pengisian data use case OTP. Di sini kami memiliki 32 use case dengan tipe kompleks. Kemudian lanjut untuk pengisian data UTP. Yang pertama, technical UTP-nya. Distribution system required, di sini kami mengisi 3. Kemudian response time is importantnya kami mengisi 4. End user efficiency-nya 3. Complex internal processing report-nya 3. Reusable code must be a focus-nya ada 4. Kemudian installation age-nya 5. Usability-nya 3. Cross platform support-nya 1. To change-nya 1, high concurrency 5, custom security-nya 3, dependence on third party code-nya 3, user training-nya 2. Kemudian di bagian environment-nya yaitu yang bagian familiar with the project, yaitu familiarnya dalam project ini kami ngisi 5, pengalaman aplikasinya 5, kemudian oriented project pengalamannya dalam pengembangan berbasis objeknya ada 5, leader analis capability-nya ada 2, motivasinya ada 5, stable requirement-nya 3, part-time staff-nya 2, difficult program language-nya 3. Untuk pendapatan dari final kalkulasi, di sini di bagian rasionya kami memilih 10, di mana dapat 3.641 hours of efforts. Untuk work time-nya per hari yaitu ada 4. Estimasi harinya ada 910 hari. Kemudian untuk bayaran setiap UCP-nya yaitu 20.000, di mana di sini estimasi cost-nya yaitu 0,018. Mungkin itu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.